Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-47 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Masuk kita insyaallah pada penyebutan hadits-hadits yang merupakan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau rahimahullah mengatakan wa qawlihi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Al-hadits muttafaqun alaih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallah, ya, la di sini adalah untuk taukid. Lallah, sungguh Allah SWT, asyaddu farahan, lebih bergembira. Farah artinya berbahagia atau bergembira. Berarti di sini ada penetapan sifat farah bagi Allah. Allah bergembira. Maka kita harus menetapkan sifat farah ini bagi Allah. Bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-farah sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan farah yang dimiliki oleh makhluk. Allah lebih bergembira bitaubati 'abdihi, lebih bergembira dengan taubat hambanya, birahilatihi, daripada salah seorang di antara kalian dengan rahilahnya. Rahilah adalah tunggangannya. Dia gunakan untuk yarhal, safar, bepergian yang jauh. Allah SWT, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada salah seorang di antara kalian dengan hewan tunggangannya. Hadis ini ada panjangnya. Di sini beliau Syekhul Islam hanya menyebutkan secara singkat. Di sana ada panjangnya, ada kisahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih. Min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah, fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu, fa ayisa minha." Sungguh Allah SWT lebih bergembira dengan taubat seorang hamba ketika dia bertobat kepadanya. Jadi Allah SWT sangat bergembira dan lebih bergembira dengan taubat seseorang, yaitu seorang hamba yang dia adalah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi karena hawa nafsunya dia bergelimang dengan kemaksiatan, lupa kepada Allah dan sibuk dengan dunianya. Hina yatubu ilaih, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah SWT sangat-sangat bergembira dengan taubatnya. Subhanallah. Allah tidak benci karena dia telah berbuat maksiat, melakukan dosa, dia lupa kepada Allah. Tapi Allah bergembira. Ya, Allah tidak benci dan tidak murka, tapi justru Allah SWT gembira dan sangat bergembira dengan taubat orang tadi. Bahkan lebih asyad, lebih besar kegembiraannya daripada salah seorang di antara kalian, min ahadikum, daripada salah seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi, yang dia berada di atas hewan tunggangannya, bi ardi falah, di gurun pasir, dalam keadaan dia sendiri dengan onta tunggangannya. Tidak ada di sana manusia, tidak ada di sana makanan, tidak ada minuman. Fanfalatat minhu, ternyata rahilah dia ini, onta ini, dia lepas dari, dia pergi darinya karena satu sebab, mungkin dia lalai dan seterusnya. Akhirnya onta ini pergi darinya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, ya, sementara di atas onta tadi ada makanan dan juga minuman. Berarti onta yang dia tunggangi, yang dengannya dia bisa menempuh jalan yang jauh, yang mengurangi capeknya dia, seandainya dia bawa makanan dan minuman, sementara dia dalam keadaan jalan kaki di gurun yang panas dan ya tidak menaiki hewan tunggangan, maka ini perkara yang sangat berat. Ditambah lagi makanan dan minumannya enggak ada, dibawa oleh unta tadi. Apa yang dirasakan oleh orang tersebut? Fa ayyisa minha, maka dia putus asa. Sudah, dia mau teriak sekeras apapun enggak ada yang mendengar, enggak ada orang di sana. Air tidak ada, gurun pasir, makanan tidak ada. Fa ayyisa minha, maka dia pun putus asa, sudah pasrah dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Fa ata syajarah, maka dia mendatangi sebuah pohon.
ya untuk berteduh. Fattaja'a fi dhilliha, kemudian dia berbaring di bayangan pohon tadi. Berbaring, menunggu kematian. Enggak ada yang bisa dilakukan. Melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, enggak ada ontanya. Jauh, enggak tahu kemana. Mungkin dia sudah pergi sesuai dengan keinginannya. Dia berbaring di bayangan pohon tadi. Qad ayisa min rahilatihi. Dia sudah putus asa dari onta tadi. Tinggal menunggu kematian. Fa bainahu wa kadzalik. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, idza huwa biha qa'imatan indahu. Ketika dia dalam keadaan berbaring di bawah pohon tadi, dalam keadaan sudah putus asa, sudah enggak ada harapan. Tiba-tiba onta tadi ada di depannya, berdiri di depannya. Mungkin dia menghadap ke sana, ontanya datang dari belakang, datang ke dia. Padahal dia sudah putus asa. Qa'imatan indahu, dalam keadaan berdiri di depannya. Fa akhadha bi khitamiha. Kemudian dia mengambil tali kekang onta tadi. Diambil olehnya. Thumma qala min syiddatil farah. Antum bisa bayangkan bagaimana gembiranya orang tadi. Dia bisa melanjutkan perjalanan, dia bisa makan, bisa minum, dia bisa bertemu dengan keluarganya kembali, bisa sampai kepada tujuannya, tidak termudarati, maka dia tentunya akan sangat bergembira. Gembira yang luar biasa. Sehingga disebutkan thumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia berkata karena saking dan sangat gembiranya dia, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini seorang hamba Allah ingin memuji Allah karena dia tahu pasti yang mendatangkan onta ini adalah Allah SWT. Dia sebagai seorang yang sangat lemah, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali pasrah saja saat itu. Allah yang mendatangkan onta tadi. Maka dia mengatakan memuji Allah, tapi salah dalam mengucapkan. Dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ucapan yang kufur, terbalik. Kenapa dia salah? Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena sangat gembiranya. Ya, dia salah karena sangat gembiranya. Terkadang seseorang ketika sangat bergembira salah-salah dalam ngomong. Ya, kita kadang bergembira karena gembiranya biasa, kita ngomongnya masih bisa terkontrol, masih kita sampaikan dengan cara yang terkontrol. Tapi ada orang yang sangat-sangat bergembira sehingga ngomongnya sudah nggak terkontrol. Seperti orang ini, kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya orang tadi ketika dia mendapatkan ontanya, mendapatkan makanan dan juga minumannya. Ketahuilah bahwasanya kegembiraan Allah dengan taubat kita, kalau kita bertobat kepadanya, itu lebih besar daripada kegembiraan orang ini tadi. Maka subhanallah, siapa yang tidak bergembira dan berbahagia memiliki Rabb yang demikian rahimnya, demikian rahmatnya. Dan apa yang ditunggu oleh seorang hamba? Kenapa dia menunda-nunda taubatnya kepada Allah SWT dan tidak bersegera untuk bertobat kepada Allah? Nah, Allah SWT sangat bergembira dengan taubatnya seseorang. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan taubat kepada Allah SWT dan keutamaannya sangat besar. Dan Allah sangat bergembira dengan taubat kita kepada Allah SWT. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya hadis ini menetapkan tentang sifat bahagia bagi Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh makhluk. Kemudian juga hadis ini menjadi dalil bahwasanya seseorang yang mengucapkan kekufuran tidak serta-merta dia langsung menjadi kafir. Seperti yang diucapkan oleh laki-laki ini adalah sebuah kekufuran. Tapi dia tidak kafir dengan ucapan ini karena itu dia lakukan dalam keadaan dia tidak sengaja, bukan kesengajaan. Min syiddatil farah, dia karena saking gembiranya. Dalam keadaan dia tidak menyengaja. Ini jadi dalil Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya tidak semua orang yang mengucapkan atau melakukan sebuah kekufuran kemudian dia langsung dihukumi sebagai orang yang telah keluar dari agama Islam. Al-hadits ini adalah hadis dan beliau mengatakan muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sebagian ahlul bidah mentakwil farah ini dengan iradatus shawab. Jadi mengembalikan makna farah di sini kepada iradah. Ya, mereka mengatakan farah di sini adalah iradatu as-shawab. Maka ini tentunya takwil yang tidak benar. Dan kalau misalnya kita terima itu adalah iradah, maka ini tidak terlepas dari tasybih karena makhluk juga memiliki iradah. Ketika mereka menetapkan sifat iradah bagi Allah,
Berarti mereka sesuai dengan kaidah mereka telah mentashbih Allah Azza wa Jalla. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.